Semenjak imbauan untuk warga agar beraktivitas di rumah dan melakukan social distancing dikeluarkan pemerintah 2 pekan lalu, jalan-jalan utama di ibu kota Jakarta sepi. Apalagi selama imbauan tersebut, jumlah warga yang terjangkit virus corona semakin bertambah tiap harinya. Lalu seperti apa suasana di Jakarta siang ini? Kita bergabung dengan Femi Laubela dari kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Ya, Felmis, jauh pantauan Anda di sejumlah ruas jalan atau mungkin di sejumlah lokasi di Jakarta. Seperti apa kemudian respon dari masyarakat seperti itu setelah diberlakukan physical distancing atau mungkin melakukan isolasi mandiri di rumah? Seperti apa, Felmi? Ya baik, Patricia dan juga pemirsa, kita ketahui bahwa menyikapi jumlah kasus positif corona yang semakin meningkat di Indonesia, terutama DKI Jakarta yang menjadi provinsi terbanyak yang terjangkit atau terinfeksi warganya terhadap virus COVID-19 atau virus corona ini, tentunya sikap dari pemerintah sendiri mengambil langkah dengan memberlakukan kebijakan yaitu social distancing atau tepatnya kita sebut saat ini lebih pada physical distancing atau membatasi segala aktivitas, dan ini sangat berdampak atau berimbas sekali terhadap beberapa titik atau sejumlah titik yang biasanya ramai di ibu kota yang kemudian saat ini dipastikan cukup lengang. Dari pantauan kami, salah satunya di titik atau kawasan yang cukup ramai biasanya, yakni di kawasan Monas di Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Saat ini terlihat bahwa lalu lintas, kalau Anda bisa lihat di layar ataupun yang di belakang saya saat ini, jalanan cukup lengang atau bisa dipastikan sampai dengan saat ini sudah menunjukkan pukul 12 lebih waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 12 siang, namun kepadatan tidak terjadi di kawasan ini. Selain di kawasan Medan Merdeka atau kawasan Monas, Jakarta Pusat, tadi kami juga memantau seperti di kawasan Sudirman Tamrin, kemudian juga di kawasan sekitar Gatot Subroto, itu dipastikan juga jalanan atau kondisi yang sama juga terlihat di mana sangat lengang dan aktivitas ini boleh dibilang lebih sedikit dibandingkan biasanya. Dan juga dipastikan memang sejak diberlakukannya masa tanggap darurat corona ini, memang sejumlah aktivitas dibatasi, termasuk juga aktivitas yang biasanya dilakukan di akhir pekan seperti Car Free Day yang biasa dilakukan di akhir pekan ini juga sudah ditiadakan, sehingga memang tidak terlihat adanya keramaian dan masyarakat tidak terlihat. Namun tadi kami sempat melihat ada kemudian beberapa mereka yang tergabung dalam komunitas sepeda, begitu ini masih melakukan kegiatan olahraga bersepeda di beberapa titik utama jalanan ibu kota. Salah satunya juga yang terdapat di kawasan Monas Medan Merdeka. Tadi kami melihat ada beberapa orang atau sejumlah mereka yang masuk dalam anggota komunitas sepeda yang masih melakukan olahraga sepeda. Namun tadi kami juga melihat ada kemudian petugas dari damkar ini yang masih terus melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah titik yang ada di kawasan DKI Jakarta. Dan memang kalau kita bandingkan dan juga melihat bahwa ada beberapa warga yang kemudian kami tanyakan, termasuk ini juga salah satunya mereka yang berdagang sehari-hari seperti pedagang kaki lima yang masih tetap berdagang atau melakukan kegiatan atau aktivitas berdagang di sekitar trotoar yang ada di jalanan utama ini. Tadi kami sempat menanyakan begitu bahwa mereka tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak ada kegiatan khusus seperti misalnya bekerja di rumah atau tinggal di dalam rumah seperti imbauan dari pemerintah. Karena memang sehari-hari ini sumber penghasilan mereka tetap pada berjualan atau berdagang, dan aktivitas ini mereka tetap lanjutkan kembali atau lakukan seperti biasa karena ini menjadi salah satu sumber penghasilan mereka. Namun selain itu dipastikan bahwa hanya terlihat kendaraan boleh dibilang ini tidak terlalu padat begitu, baik itu di kawasan ini maupun beberapa titik yang ada di Jakarta. Patricia. Ya, Felmi, kita tahu bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian melanjutkan masa tanggap darurat di DKI Jakarta. Artinya masyarakat diharuskan atau dihimbau agar tetap tinggal di rumah, melakukan pekerjaan di rumah, atau mungkin beribadah di rumah. Dari informasinya, sampai kapan masa tanggap darurat ini kemudian dilanjutkan atau diteruskan oleh pemerintah? Dan kalau melihat situasi saat ini, apakah mungkin masa tanggap darurat ini juga akan kemudian terus dilanjutkan? Seperti apa, Felmi? Ya baik, jika kita melihat bahwa kondisi di DKI Jakarta khususnya saat ini memang menjadi provinsi yang terbanyak kasus positif corona
kita lihat juga di Indonesia memang semakin hari ini kasus atau jumlah kasus positif corona justru semakin meningkat dan DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi terbanyak atau menjadi provinsi yang memimpin jumlah positif kasus corona yang terbanyak. Ini sampai tercatat ada lebih dari 600 kasus untuk provinsi DKI Jakarta. Nah, melihat hal itu memang kemarin ini sesuai dengan pernyataan langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya memberlakukan pemberlakuan atau regulasi terkait kebijakan physical distancing atau masa tanggap darurat di mana hanya berlaku mulai dari 20 Maret hingga kemarin sampai dengan 5 April 2020 mendatang. Akhirnya menyikapi kondisi ini, Gubernur pun mengambil sikap dengan kembali memperpanjang status tanggap darurat corona yang sebelumnya hanya diperpanjang sampai dengan 5 April 2020, kemudian dipastikan diperpanjang sampai dengan tanggal 19 April 2020. Jika melihat bahwa memang sebelumnya pemerintah menetapkan hanya 14 hari masa tanggap darurat corona. Bahkan ini belum genap 14 hari pemberlakuan dari status tanggap darurat corona tersebut ternyata sudah diperpanjang lagi sampai dengan 19 April 2020. Tentunya ini menjadi langkah atau salah satu kebijakan yang diambil pemerintah melihat bahwa adanya lonjakan kasus positif corona di Jakarta yang menjadi provinsi yang terbanyak kasus positif corona. Nah, kami melihat memang kalau dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya, pemerintah melihat bahwa dengan semakin banyaknya kasus yang semakin meningkat ini, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, tentu langkah kebijakan dengan cara memperpanjang status tanggap darurat corona ini menjadi salah satu langkah kebijakan yang dianggap cukup baik begitu atau cukup berpengaruh begitu nantinya agar masyarakat ini terhindar dari penyebaran virus corona dan tentunya ini dapat mencegah dan juga memutus mata rantai dari penyebaran virus corona dengan berada di rumah. Nah, terkait dengan dampak dari physical distancing ini sendiri tentunya ada pembatasan. Nah, pembatasan ini sendiri aktivitasnya bisa dilakukan misalnya untuk berpengaruh pada kegiatan di sekolah yang ini sudah dipastikan sudah ditiadakan atau mereka para siswa-siswi dipastikan harus beraktivitas di dalam rumah begitu dan juga aktivitas perkantoran sebagian besar dipastikan sudah dilakukan di rumah atau tempat tinggal masing-masing, artinya dengan istilah work from home sudah diberlakukan sehingga ini dapat mengurangi dampak penyebaran dan juga memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kita akan lihat dan terus update apakah memang dari pihak BNPB sendiri khususnya dari gugus tugas COVID-19 ini akan terus mengupdate adanya pertambahan kasus positif corona khususnya di DKI Jakarta. Jika memang ada terus pertambahan, tentunya ada sejumlah langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya atau salah satunya dengan pemberlakuan physical distancing ini. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda di studio. Patricia. Baik, Felmi, terima kasih untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali.